Tuhan yang melihatmu. Pernah merasa tidak ada yang peduli? Pernah merasa perjuangan Anda tidak dilihat siapa-siapa? Saat hati terluka, saat air mata jatuh dalam kesendirian, saat beban hidup terlalu berat, mungkin Anda bertanya, Tuhan, apakah Engkau melihat apa yang sedang saya alami? Kabar baiknya adalah Tuhan melihat. Dia melihat setiap air mata, Dia melihat setiap pergumulan, Dia melihat setiap luka yang tersembunyi. Hari ini kita akan belajar dari seorang wanita bernama Hagar yang menemukan satu kebenaran besar. Tuhan adalah Allah yang melihat. Pembacaan ayat hari ini adalah Kejadian 16 ayat 13. Firman Tuhan berkata dalam Kejadian 16 ayat 13. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, Engkau Allah yang melihat aku. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku? Ayat ini muncul dalam situasi yang sulit. Hagar sedang terluka, ia mengalami penolakan, ia merasa sendirian, keputusasaannya Hagar melarikan diri ke padang gurun Haran. Ke padang gurun, Tuhan, tempat yang sepi, tempat yang sunyi, tempat yang tampaknya jauh dari pertolongan. Namun justru di tempat itulah Tuhan menjumpainya. Tuhan berbicara kepadanya, Tuhan menghiburnya, Tuhan menunjukkan bahwa Dia mengetahui semua yang sedang dialami Hagar. Karena itulah Hagar menyebutkan Tuhan sebagai Allah yang melihat aku. Poin yang kita dapatkan pada pembelajaran hari ini adalah, pertama, Tuhan melihat penderitaanmu. Hagar mungkin merasa tidak ada seorang pun yang peduli. Tuhan tetap melihat penderitaannya, Tuhan mengetahui air matanya, Tuhan mengetahui luka hatinya. Demikian juga dengan kita. Mungkin hari ini ada yang penderitaan yang tidak diketahui orang lain. Mungkin ada pergumulan yang selama ini Anda simpan sendiri, tapi Tuhan melihat semuanya loh. Tidak ada satupun kesedihan yang luput dari perhatiannya. Ketika dunia tidak melihat, Tuhan tetap melihat. Ketika manusia tidak memahamimu, Tuhan tetap memahamimu. Poin yang kedua, Tuhan mengenalmu secara pribadi. Saat Tuhan berbicara kepada Hagar, Dia tidak melihat Hagar sebagai sekedar seorang pembantu. Tuhan mengenalnya secara pribadi. Tuhan mengetahui namanya, Tuhan mengetahui keadaannya, Tuhan mengetahui masa depannya. Saudara, Tuhan juga mengenal Anda. Dia tahu pergumulan yang sedang Anda hadapi. Dia tahu ketakutan yang tidak pernah Anda ceritakan kepada siapapun. Dia tahu doa-doa yang Anda panjatkan setiap malam. Anda bukan orang asing bagi Tuhan. Anda dikenal dan dikasih olehnya. Poin yang ketiga, Tuhan hadir dalam kesepian. Padang gurun adalah lambang kesepian, tempat yang sunyi, tempat yang tidak nyaman, tempat yang membuat seseorang merasa ditinggalkan. Namun justru di padang gurun itulah Tuhan hadir. Seringkali kita berpikir Tuhan hanya hadir ketika hidup berjalan baik. Tetapi Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan juga hadir di masa paling sulit. Dia hadir ketika kita menangis, Dia hadir ketika kita kecewa, Dia hadir ketika kita merasa tidak ada seorang pun yang memahami keadaan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Bahkan dalam kesepian terdalam sekalipun, Dia tetap ada. Bayangkan seorang anak kecil yang sedang menangis di tengah keramaian. Mungkin banyak orang tidak memperhatikannya, tapi orang tuanya pasti melihat. Begitu mendengar tangisan anaknya, sang ayah atau ibu akan segera mencari dan mengambil. Mengapa? Karena kasih membuat mereka peka. Mereka mengenali suara anaknya. Mereka peduli terhadap kesedihan anaknya. Demikian pula Tuhan, ketika Anda menangis, Tuhan melihat. Ketika Anda terluka, Tuhan mengetahui. Ketika Anda berseru kepadanya, Dia mendengar. Kasih-Nya membuat Dia tidak pernah mengabaikan anak-anaknya. Saudara, hari ini jika Anda merasa sendirian, jika Anda merasa tidak ada yang mengerti, jika Anda merasa tidak ada yang peduli, ingatlah satu kebenaran ini. Anda tidak sendirian. Tuhan melihat Anda, Tuhan mengenal Anda, dan Tuhan sedang menyertai Anda saat ini. Saudaraku, jangan menyerah ya. Jangan berpikir bahwa Tuhan telah melupakan Anda. Dia adalah Allah yang melihat. Tuhan Yesus berkati.